Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Hendriana dengan NIM 2255023003 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu tentang menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah rangkaian seri dan paralel menggunakan beban resistor kapur yaitu sebesar 100 ohm 5 watt. Saya menggunakan 2 ya. Dan untuk tegangan sumbernya di sini saya akan menggunakan sebuah trafo, 2 buah trafo ya. Dan sini ada kabel jumper dan alat ukur. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat rangkaian serinya terlebih dahulu ya. Jadi saya akan menggambar rangkaian serinya terlebih dahulu. Baik, ini adalah rangkaian serinya. Di sini ada 2 buah resistor ya, disusun secara seri dengan ukuran 100 ohm 2 kali ya. Dan tegangan sumbernya kita akan menggunakan tegangan sumber yaitu yang 18 volt ya terlebih dahulu dengan 1 buah trafo terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah tegangan AC ya, 18 volt tegangan AC dari trafo ini. Nah, jadi kita akan menghitung secara teori terlebih dahulu ya, baru kita akan langsung mencobanya mengukur menggunakan alat ukur. Nah, jadi kita akan coba untuk mencari arusnya terlebih dahulu ya. Untuk mencari arusnya, arus totalnya kita menggunakan rumus Firth ya, yaitu I sama dengan V per R. Nah, jadi di sini ada 2 resistor, maka ini untuk mencari rumus arusnya ya. Maka di sini ada 2 resistor, jadinya I sama dengan V sumber bagi R1 tambah R2. Jadinya volt sumbernya itu 18 volt per R1 100 tambah R2 100. Jadinya 18 per 200 sama dengan 0,09 ampere. Nah, jadi untuk arus yang mengalir di rangkaian seri ini sebesar 0,09 ampere ya. Nah, dan sekarang kita akan coba mencari tegangan drop yang ada di setiap resistor ini ya.
Caranya yaitu untuk rumusnya menggunakan rumus VIR juga ya, yaitu V I kali R. Ini untuk rumus mencari voltnya. Untuk mencari VR1 nya yaitu I kali R. I nya yaitu 0,09 kali resistornya yaitu sebesar 100 ohm. Maka untuk hasilnya itu 9 volt. VR2 sama juga ya. Nah, jadinya sama ya. Untuk tegangan drop yang ada di resistor ini sebesar 9 volt ya. Nah, kenapa harusnya di sini mengalir ya? Karena I total itu sama juga dengan arus yang mengalir di resistor seri, karena ini rangkaiannya seri ya. Nah, dan sekarang kita coba mencari wattnya ya, atau dayanya, daya totalnya terlebih dahulu. Untuk mencari sebuah daya yaitu P sama dengan volt kali arus. Ini untuk rumus mencari daya. Nah, sekarang kita akan coba mencari dayanya ya. P voltnya 18 kali I nya 0,09 sama dengan 1,62 watt. Jadi untuk P totalnya ya, P total dari rangkaian seri ini yaitu sebesar 1,62 watt. Nah, daya yang ada di rangkaian seri ini adalah 1,62 watt. Nah, dan sekarang kita coba mencari daya yang ada di setiap resistor ya, yaitu sama juga ya, PR1 dengan volt kali arus sama dengan, nah, voltnya yang drop di R1 adalah 9 volt. 9 volt kali arusnya 0,09 sama dengan 0,81 watt. Untuk PR2 nya sama juga 9 volt kali 0,09 arusnya yaitu 0,81 watt. Nah, sama ya. Nah, dan sekarang kita akan mencoba untuk
ke prakteknya ya, mencobanya apakah sama dengan yang di teori, apakah beda. Kita coba. Oke, langsung saja kita coba ya. Nah, di sini saya akan menggunakan alat ukur gini apa namanya, ampere ya, ampere meter. Nah, dan di sini saya sudah solder resistornya secara seri ya. Yang ini belum disolder, yang di sini belum dipasang, dan di sini sudah di solder ya. Oke, langsung saja kita akan ukur. Kita ukur menggunakan satu trafo terlebih dahulu. Nah, trafo ini menggunakan tegangan sumber 220 volt ya. Untuk outputnya di sini saya menggunakan 18 volt, sama seperti yang ada di teori ini ya, 18 volt. Oke, langsung saja kita hubungkan. Oke, yang 0 saya menggunakan kabel jumper ya. Yang 0 kita sambungkan di sini. Yang 18 kita sambungkan ke alat ukur ampere meter ya. Ini yang hitam untuk yang minnya. Nah, plusnya ini kita hubungkan ke resistor ini. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan mencobanya. Oke, dan di sini tidak kelihatan ya, karena untuk batas ukur dari ampere meter ini sebesar minimalnya itu sebesar 1 ampere ya, karena gininya sangat kecil. Untuk alat ukurnya saya menggunakan tang ampere aja ya. Kita lepaskan dahulu. Oke, di sini kita arahkan selektornya ke alat ukur ampere ya, dan kita masukkannya. Oke, dan lihat untuk ampernya yang terdeteksi yaitu 0,09, dan di sini untuk teorinya kita juga mendapatkan arus sebesar 0,09 ampere, dan di sini juga mendapatkan arus 0,09 ampere, sama ya. Nah, dan di sini saya akan mencoba mengukur tegangannya ya, apakah tegangan di step resistor ini 9 volt ataukah kurang atau lebih. Kita akan mengukurnya menggunakan alat multimeter ya. Nah, di sini kita arahkan ke selektornya ke 50 volt
AC. Batas ukurnya ya 50 volt AC. Nah, di sini kita lihat yang di skala ukurnya yaitu 50. Oke, kita langsung saja ukur. Kalau di step resistor ini yaitu 9 volt. Sama ya. 9 volt jadinya 18 volt. Kita coba mengukur dua resistor ini. Karena ada toleransi sedikit ya. Oke, sama. Nah, dan sekarang kita akan mengukur menggunakan dua sumber tegangan ya, menggunakan dua trapu. Oke, langsung saja kita akan mencobanya. Nah, jadi di sini untuk sumber tegangan trapunya yaitu saya akan menggunakan 18 sama 12 volt ya. Oke, kita coba hitung terlebih dahulu ya. Untuk rangkaiannya sama seperti tadi. Baik, jadi rangkaiannya sama seperti tadi ya, yaitu rangkaian seri dengan R1 R2 sebesar 100 ohm, dan tegangan sumbernya akan menggunakan dua trapu, yaitu 12 volt dan 18 volt ya. Nah, dan langsung saja kita akan mencoba menghitungnya secara teori terlebih dahulu ya, sama seperti tadi, yaitu kita akan mencoba mencari arusnya. Nah, jadi di sini untuk VT-nya yaitu volt totalnya itu 12 tambah 18 volt ya, besar 30 volt. Nah, jadi untuk tegangan sumbernya itu sebesar 30 volt. Nah, jadi kita akan coba mencari arusnya terlebih dahulu ya, yaitu sama seperti ini tadi, I sama dengan V kali R. Untuk mencari ini yaitu V per R. R1 R2 sama ya seperti tadi, 30 volt kali E per 100 tambah 100 dengan 30 per
200. Dengan 0,15 ampere. Nah, jadi untuk ampere yang arus yang mengalir di rangkaian seri menggunakan dua sumber ini sebesar 0,15 ampere ya. Nah, dan sekarang kita coba mencari voltnya ya, volt yang drop di setiap resistor ini, sama seperti tadi, yaitu V sama dengan I kali R. VR1 sama dengan I kali R, dengan I nya yaitu 0,15 kali resistor yang ada di R1 yaitu sebesar 100 ohm. Jadinya 15 volt. Untuk VR2 sama juga I kali R dengan 0,15 kali 100 yaitu 15 volt. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari arusnya ya. Mencari dayanya ya. Daya yang ada di rangkaian seri menggunakan dua buah sumber tegangan AC ini ya. Sama seperti tadi ya. Untuk VT-nya yaitu V kali I. Untuk voltnya 30 kali 0,15 dengan 4,5 watt. Nah, dan ini adalah P total atau daya total yang ada di rangkaian seri ini ya. Nah, dan sekarang kita akan mencoba mencari daya yang ada di setiap resistor, yaitu PR1 sama dengan V kali I, yaitu volt yang drop pada R1 yaitu 15 volt kali arus yang mengalir di rangkaian seri ini, yaitu sebesar 0,15 sama dengan 2,25 watt. Untuk PR2 nya volt kali I sama juga ya, 15 kali 0,15 yaitu 2,25 watt. 2,5 watt ya. Oke, kita langsung saja mencobanya di prakteknya ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan dua buah trapo ya. Nah, dan caranya di sini kita akan memparalel sumber tegangannya ya. Kita sambungkan di sini saja.
Oke, di sini untuk nolnya kita sambungkan ke R0, dan yang di sini yang 18 kita sambung ke 0 yang di sini ya, trapo yang lagi 1. Nah, dan selanjutnya yang 12 kita sambung ke sini ya, dan juga di sini juga boleh. Oke, kita langsung saja mencoba untuk mengukur arus yang ada di rangkaian seri ini ya. Oke, langsung saja kita coba. Oke, terlihat di sini ya, arus yang kita dapatkan adalah 0,15, dan di sini kita mendapatkan arus sebesar 0,15, sama ya, yang di teori sama di praktek juga sama. Nah, dan sekarang kita mengukur tegangan yang drop di step resistor menggunakan multimeter ya. Oke, sama seperti tadi, kita menggunakan alat ukur AC volt, yaitu batas ukurnya 50 volt ya, dengan skalanya yang di sini yang 50. Oke, langsung aja kita ukur. Oke, terlihat 15 volt ya, lebih sedikit ya karena ada toleransi. Yang di sini juga sama, dan yang di sini karena ada toleransi ya. Tadi di sini ya 15 volt, yang R1 nya di sini, yang di sini juga sama. Dan untuk kedua tegangannya itu sama juga ya, 30 volt. Oke, itu adalah untuk cara mencari tegangan drop pada di step resistor, yaitu rangkaian seri, dan arus yang mengalir pada rangkaian seri, dan daya yang dimakan oleh setiap beban ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan rangkaian paralel ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merangkai rangkaian paralel ya. Tadi sudah merangkai rangkaian seri, dan sekarang kita akan merangkai rangkaian paralel. Oke, langsung saja kita akan menggambarnya ya. Baik, jadi ini adalah rangkaiannya. Untuk volt sumbernya itu
saya akan menggunakan yang 12 volt ya. 12 volt. Untuk resistornya sama seperti tadi ya, menggunakan 100 ohm 5 watt. Nah, ini adalah rangkaiannya seperti ini ya. Ini adalah rangkaian secara paralel. Oke, langsung saja kita akan mencoba perhitungannya ya. Kita akan mencari arusnya. Nah, jadi di sini karena ini adalah rangkaian paralel, jadi untuk R totalnya yaitu R total sama dengan karena ini adalah 100 ohm, maka 100 ohm bagi 2 ya, jadinya yaitu 50 ohm karena ini paralel ya. Nah, untuk mencari arusnya sama seperti tadi yang di seri, yaitu untuk rumusnya I sama dengan V per R, itu ya, sama nah. Jadi untuk tegangannya yaitu 12 volt per 50 ohm, jadinya sebesar 0,24 ampere. Nah, jadi seperti itu ya untuk arus yang mengalir di arus totalnya ya, yaitu sebesar 0,24 ampere. Nah, jadi di sini untuk mencari arus yang mengalir di setiap resistor ya, yaitu IR sama dengan 0,24 bagi 2, karena ini adalah 2 resistor ya, yaitu sebesar 0,12 ampere. Nah, jadi untuk arus yang mengalir di setiap resistor yaitu sebesar 0,12 ampere ya. Nah, dan sekarang kita akan mencoba mencari volt yang drop di setiap resistor ini. Oke, langsung saja untuk VR1 sama seperti tadi ya, cara perhitungannya di rangkaian seri sama aja. VR1 yaitu I kali R. (0,12) karena arus yang mengalir di setiap resistor itu adalah 0,12 ya, kali resistor yang ada di sini yaitu 100 ohm. Jadinya yaitu 12 volt. PR2 sama aja ya, 0,12 kali 100 ohm, yaitu 12 volt. Nah, karena ini rangkaiannya adalah paralel ya, karena tegangan sumber ini langsung jadinya tegangannya sama ya, 12 volt, sama dengan tegangan sumbernya. Nah, dan sekarang kita akan mencoba untuk mencari dayanya ya, itu sama seperti tadi untuk cara perhitungannya, P
sama dengan volt kali arus itu ya. Untuk P totalnya yaitu 12 volt kali 0,24 sama dengan 2,88 watt. Nah, jadi untuk daya total di rangkaian ini yaitu 2,88 watt ya, yaitu daya yang dimakan yaitu 2,88 watt di rangkaian paralel ini. Nah, jadi untuk daya yang dimakan oleh step resistor, oke, kita langsung hitung aja. Sama ya, untuk P resistornya itu volt kali I dengan 12 kali arus yang mengalir di step resistor yaitu 0,12. Satu koma 44 watt. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sudah mendapatkan arusnya, voltnya dan wattnya ya. Dan sekarang kita mencoba mengukur di prakteknya ya, apakah sama dengan yang ada di teori. Oke, langsung saja ya. Nah, dan di sini yang ini sudah tersambung dan yang di sini belum ya. Dan saya akan menyambungnya menggunakan kabel jumper saja ya. Seperti ini. Ini sambungkan dari yang 0 dan yang 12 ini ke yang dia ini sudah tersambung ya di bawahnya. Oke, langsung saja kita akan ukur menggunakan tang ampere aja ya. Oke, terlihat di sini yang kita dapatkan yaitu 0,21 dan di sini yang kita dapatkan adalah 0,24. Nah, berarti ini beda sedikit ya karena ada toleransi juga. Sama ya, beda sedikit ya. Nah, dan sekarang kita akan mencoba mengukur tegangannya karena ini paralel. Oke, sama seperti tadi diarahkan ke 50 volt AC ya, dan sini juga ya yang kita lihat adalah skala ukur yaitu 50 volt. Oke, terlihat di sana ya. Oke, naik. Itu sebesar 13 voltan ya. Yang lebih ya 12 volt. Karena ada sedikit toleransinya. Sama ya. Kurang lebih.
Nah, dan sekarang kita akan mencoba menggunakan dua sumber ya, sama seperti tadi ya, tapi secara paralel. Oke, langsung saja kita akan mencobanya ya, menggunakan dua trafo, itu dua sumber trafo ya. Nah, baik, jadi di sini rangkaiannya ya sama seperti ini, tapi ini menggunakan dua sumber. Dan di sini saya menggunakan sumber tegangan 12 volt dan 9 volt. Dan sama seperti tadi menggunakan R1 dan R2-nya yaitu sebesar 100 ohm dan 100 ohm ya. Oke, langsung saja kita ke perhitungannya ya. Untuk R totalnya sama seperti tadi ya, yaitu 100 per 2 yaitu 50 ohm ya, karena ini paralel. Dan untuk tegangan sumbernya untuk V totalnya yaitu 12 tambah 9 volt, sama dengan itu 21 volt ya. Nah, sekarang kita akan mencari arusnya ya, sama seperti ini dan sama seperti tadi ya cara mencarinya, yaitu I sama dengan V per R. Untuk voltnya yaitu sebesar 21 volt per 50 ohm ya. Sebesar yaitu 0,42 ampere. Nah, jadi untuk I totalnya atau I yang ada di rangkaian paralel ini, arus yang ada di rangkaian paralel dengan dua sumber tegangan yaitu sebesar 0,42 ampere ya. Jadi kita akan mencari arus yang mengalir di setiap resistor. Itu IR 0,42 bagi 2 ya, karena R-nya sama dan menggunakan dua resistor ya, yaitu sebesar 0,21 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir di setiap resistor itu sebesar 0,21 ampere ya. Untuk mencari tegangan drop di setiap resistornya ini yaitu sama seperti tadi ya, VR 1 sama seperti itu ya, untuk mencari tegangan besar I kali R, sama dengan arusnya yang drop yang ada di tegangan ini yaitu sebesar 0,21 kali R yang ada di R1 ini yaitu sebesar 100 ohm. Yaitu 21 volt.
karena ini rangkaian paralel ya. Untuk VR2 kali R 0,21 kali 100 dengan 21 volt, sama ya. Nah, dan sekarang kita mencoba mencari dayanya ya, sama seperti ini ya. Untuk dayanya, untuk daya totalnya yaitu sebesar, kita coba cari 21 volt kali 0, daya itu harusnya 0,42 ampere sama dengan 8,82 watt. Itu untuk P totalnya ya, 8,8 watt. Nah, jadi sini kita akan mencoba mencari daya yang ada di setiap resistor ini ya. PR dengan V kali I 21 kali arus yang mengalir di setiap resistor, yaitu sebesar 21 ya, 0,21 ampere dengan 4,41 watt. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja mencoba mempraktekkannya apakah sama ya sama perhitungan ini. Oke, sama seperti tadi cara menyambungnya ya. Untuk tegangan sumbernya kita paralel yang dari tegangan sumber PLN terlebih dahulu ya. Nah, yang di sini yang 12 volt kita ke 0 yang ada di trafo yang sebelahnya ya. Nah, jadi yang di sini ke 9 voltnya ya. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Oke, langsung saja kita akan ukur menggunakan tang ampere aja ya. Oke, di sini saya mendapatkan 0,41 ampere ya. Nah, sama juga ya. Di sini saya mendapatkan 0,42. Ya, beda tipis ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengukur tegangannya ya. Apakah sama juga ya, 21 volt. Karena ini 0,41 berarti di setiap resistor itu ampernya yaitu 0,21 ya di setiap resistor. Oke, langsung saja kita akan mencoba mengukur voltnya ya.
Oke, sama seperti tadi ya cara mengukurnya. Oke, agak sedikit naik ya di sini di 22 volt ya atau 21 sama aja, karena ada toleransi sedikit ya karena menggunakan buah trapo. 21 volt ya sama karena menggunakan 12 dan 9 hasilnya 21 volt. Dan untuk dayanya, yaitu daya totalnya di rangkaian ini sebesar 0,82 watt. Dan di sini untuk kedua resistor ini yaitu daya resistor ini yaitu yang bisa dimakan itu 5 watt ya, maksimal 5 watt. Jadi 5 watt 10 watt, jadinya tidak panas ya wattnya, resistornya tidak panas. Dan di setiap resistor itu memakan daya sebesar 4,41 watt, jadinya tidak panas ya. Sama ini ya, yang di seri juga sama. Oke, itu saja caranya mengukur rangkaian seri paralel dari saya ya. Baik, itu saja video dari saya tentang rangkaian seri dan paralel. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.